dari selayan Noah. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah agama demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Dhammapada syair 3 dan 4. Para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini terimalah salam di dalam Dhamma. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam hari ini kembali berkumpul untuk melakukan satu kebaikan bersama-sama puja bakti di Cetia Anuruddha. Hal ini menjadi satu kebiasaan baik sebagai umat Buddha yang tentu perlu untuk seringkali berkumpul, ya, seringkali melakukan aktivitas bersama. Ya, ada yang rumahnya dekat ataupun ada yang rumahnya lumayan jauh. Ya, tapi ya, karena suka, karena senang, karena happy, yang jauh menjadi dekat, yang sudah dekat semakin dekat. Inilah pentingnya rasa suka, pentingnya rasa senang, pentingnya rasa bahagia. Karena kalau tidak didasari oleh rasa suka, ya, melakukan sesuatu tidak atas dasar rasa senang, yang mudah jadi susah, yang dekat jadi jauh, yang sudah jauh boro-boro, yang dekat saja jadi jauh. Kenapa? Karena tidak menyenangi, karena tidak menyukai. Nah, oleh karena itulah maka Bapak Ibu yang sudah membentuk satu kebiasaan baik puja bakti, ya, setiap Sabtu malam atau malam Minggu dengan rasa suka, rasa bahagia, ya, hendaknya ini dapat dipertahankan. Ya, dipertahankan, nanti ya diajak, ya, temannya, diajak tetangganya kalau ada yang Buddhis, ya, utamanya ya, yang mungkin tidak gampang, ya, diajak juga, ya, suaminya. Susah atau gampang Bapak Ibu?
ajak suami kayaknya cuma satu nih. Iya, juara satu ya. Soalnya nggak ada lagi nanti. Iya, ya ini menjadi satu fenomena, tetapi bukan untuk membuat kita jadi tidak bahagia, tetapi ya menjadi satu perenungan. Nanti dicari cara, ya semoga saja nanti ya, bisa berhasil. Kalaupun belum berhasil ya sudah, ya, berarti belum jalannya, belum karmanya, atau perlu dicek juga tuh KTP-nya. Jangan-jangan sudah ngeblur kolomnya. Ya, oleh karena itulah Bapak Ibu, kita bahagia di sini. Mereka juga setiap kali bisa hadir di Setia Nuruda ya rasanya happy. Ya, karena bukan soal jumlah sebenarnya ya. Kalau boleh jujur, ya Romo yang sudah biasa hadir diundang ke wihara Setia atau sekolah minggu, ya sesungguhnya bukan tolak ukur itu bukan jauh ataupun dekat, bukan mewah ataupun jelek, bukan ramai atau sepi, tetapi ketika kita datang, ya umat-umatnya antusias, ya niat, tulus, memperhatikan. Ya, kalau yang hadir 100 tapi semuanya megang HP, gimana Romo? Ya, jadi ceramahnya 10 menit saja. Tapi kalau ya tidak banyak, seadanya tapi fokus, mendengarkan, antusias, nah itulah sesungguhnya yang membuat ya, seseorang yang menyampaikan ya, uraian-uraian apakah itu dhamma ataupun umum menjadi ya, muncul juga ya, rasa senang hati ya. Karena ya, kami sebagai biku ya, tidak bisa berdana berupa uang, tidak bisa berdana materi. Yang bisa diberikan ya nasihat-nasihat atau ya, secara umum adalah pesan-pesan dhamma. Oleh karena itu ya harapan saya Bapak Ibu terus semangat yang sudah ada dipertahankan dan sambil nanti sedikit demi sedikit mengajak atau umat baru atau keluarga atau siapapun yang mungkin bisa diajak. Bapak Ibu Saudara, syair Dhammapada 3 dan 4 tadi Bante kutip di awal. Tentu ini syair yang sudah umum, barangkali Bapak Ibu juga sudah sering dengar. Hafal atau tidak Bapak Ibu? Ya, kira-kira hafal ya. Ya, menghafalnya mungkin mudah kalau mau dihafalin ya, beberapa jam atau 1 hari, 2 hari, 3 hari pasti hafal. Tetapi untuk mempraktekannya kira-kira gampang atau susah? Ya, ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Nah, selama seseorang masih menyimpan pikiran-pikiran seperti itu ya di dalam pikirannya atau di dalam hatinya, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Ya, susah tidak menghapus pikiran-pikiran seperti tadi? Susah. Ya, ia merampas milik saya. Coba ibu-ibu suaminya diambil orang, bisa tidak? Wah, didatengin deh nanti. Istilahnya umumnya itu dilabrak. Ya, dilabrak. Ya ini tentu tidak semudah mengucapkan, ya tidak semudah menghafal. Ya, untuk mempraktekkan hal seperti ini, untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha ini butuh kebijaksanaan, ya butuh kesungguhan hati, butuh totalitas. Memang kadang, misalnya kalau kita bicara soal kesabaran itu bilangnya, umumnya orang bilang kesabaran itu ada batasnya. Tapi kalau kita baca riwayat hidup Sang Buddha, kita baca kisah Jataka, misalnya Kantiwadi Jataka atau kisah-kisah yang lain, di situ ya, pesannya adalah kesabaran ini tidak ada batasnya. Meskipun seorang disakiti secara verbal ataupun secara fisik, tidak hanya menyakiti bahkan sampai melukai,
bahkan sampai menyiksa, ya, bahkan sampai harus kehilangan nyawa, tetap mempertahankan cinta kasih dan kesabaran. Susah atau susah? Susah. Ya susah. Kalau mau dibilang gampang, coba ada yang angkat tangan tidak? Nanti mau dipraktekkan. Susah Bapak Ibu, kecuali mereka yang betul-betul memang punya tekad, seperti halnya seorang bodhisattva. Kalau orang-orang biasa mah jangan harap, ya disinggung sedikit bisa meledak, bisa marah, bisa 3 hari 3 malam gak diajak ngomong. Ya oleh karena itulah maka meskipun secara praktek itu rasanya sulit, meskipun secara mempraktekannya ini tidak mudah, tapi paling tidak kita tahu, paling tidak kita paham bahwa ada satu sifat luhur, ada satu kondisi, ada satu hal baik yang masih dipraktekkan oleh orang bijaksana, ya, masih dipraktekkan oleh orang yang punya cinta kasih dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, ada syair yang lain atau ada uraian dhamma yang lain. Meskipun seseorang berada di tengah-tengah orang yang membenci, janganlah kita ikut membenci. Meskipun seseorang berada di tengah-tengah orang yang penuh kebencian, janganlah kita ikut-ikutan membenci. Kanan kita membenci, ngomongin si Anu, kiri kita juga ngomongin si Anu, ya, kita ikutan nggak? Ya, biasa kalau kumpul, ibu-ibu kumpul, ya ibu kalau ngumpul masa diem aja. Kalau ngumpul biasa ngapain? Ngobrol. Tapi ngobrol ini ngobrol yang lain. Ya, ngobrol ini lebih seperti laporan CCTV. Dalam kata lain bergosip. Itu kalau bergosip kita dengar orang lain ngomongin orang si A, si B, si C, meskipun bukan urusan dengan kita, meskipun kejadiannya bukan dengan kita, tapi karena kita dengar dari orang lain dan yang cerita itu teman kita, kenalan kita, atau orang yang kita percaya, kadang kita ketularan. Jadi ikut-ikutan sebel, betul tidak? Ya, jadi kebencian itu hati-hati Bapak Ibu, kebencian itu bisa menular, bukan cuma flu dan batuk. Ya, kebencian pun juga bisa menular, ditularkan oleh apa? Dari mulut ke mulut, dari gosip, ya, dari cerita. Nah, itulah maka kita harus pandai-pandai menyaring, ya, cerita atau perkataan yang kita dengar dari orang. Nah, ya namanya orang ngobrol, namanya orang ketemu pasti ngobrol. Justru kalau ketemu tidak ngobrol, mungkin lagi retret meditasi. Ya, kalau nggak retret meditasi, ketemu ya pasti ngobrol. Kalau memang akan. Nah, nanti di dalam ngobrol itu ada cerita, mungkin ada bumbu-bumbu biar lebih sedap, gitu kan? Ya sudah, ya cerita saja. Yang penting kita harus tetap pandai atau bijak dalam mendengar cerita dari orang lain. Tidak semua ya, hal harus dipercaya, tidak semua hal harus diikuti, tidak semua hal harus kita tiru. Kenapa? Ya kalau memang tidak bermasalah dengan kita, jangan sampai kita ikut membenci orang lain padahal tidak ada masalah dengan kita. Nah, ini sebenarnya bukan demi orang lain, tapi demi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya tidak muncul pikiran buruk. Ya, kalau orang membenci orang lain nyaman tidak? Tidak. Orang berpikir buruk dengan orang lain nyaman tidak? Gak nyaman. Ya, makan jadi tidak enak. Ya, tidur jadi tidak nyenyak. Padahal urusannya bukan sama kita. Ya, tapi kita ikutan terbawa suasana. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu, nanti dalam bergaul, berkomunikasi harus pandai-pandai memilah. Ya, anggap jadi seperti tong sampah yang bolong. Tahu tong sampah yang bolong? Ya, tidak pernah penuh meskipun dimasukin
sampah berkresek-kresek berkarung-karung. Kenapa bawahnya bolong? Ya, kalau bawahnya tidak bolong itu diisi 1, 2, 3 kresek saja sudah penuh. Yang jadi masalah truk sampahnya tidak lewat-lewat. Ternyata belum bayar iuran. Bisa truk sampah kan mungkin seminggu sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Kalau di Sri Badan mungkin seminggu 2 kali, 3 kali. Nanti kalau sudah banyak diangkut. Nah, masalahnya kita setiap hari ketemu dengar cerita, belum dari media sosial, belum di rumah, belum di tempat kerja, belum dengan ibu-ibu yang lain, teman-teman yang lain. Nah, itu bisa numpuk. Nah, kalau tidak difilter, tidak disaring, tidak dibuang, itu meracuni diri kita sendiri. Maka kita harus kasih apresiasi sesungguhnya kepada, misalnya kalau di sekolah itu ada namanya guru BK. Zaman dulu apa namanya? Guru BK ya. Tapi kayaknya orang kalau ke guru BK kayaknya bermasalah, sering bolos. Padahal ya, tujuannya ada guru BK itu bimbingan dan konseling untuk membantu menyelesaikan problem yang dialami oleh anak-anak atau siswa. Nah, guru BK itu pasti dengerin tuh curhatan dari anak-anak, dari siswa-siswa. Mungkin nilainya turun, mungkin sering tidak masuk, ya mungkin berkelahi, nanti digali, ya ditanya kenapa bisa begitu, tapi mungkin tidak to the point, mungkin ya muter-muter, ya sampai nanti mereka anaknya nyaman untuk bercerita. Ya bayangkan kalau satu angkatan itu, satu kelas misalnya 40 orang, ya, biasa satu angkatan ada paling tidak 4 kelas, kalau sekolahnya ramai bisa 8 kelas. 40 kali 4 berarti sudah berapa? 160. Ya, kalau rame bisa 320. Nah, nanti kalau 3 tingkat, berapa tuh? Berapa cerita yang dia tampung? Bayangkan Bapak Ibu punya handphone, memorinya kecil, tidak punya slot memori tambahan. Ya, kerjaannya selfie, kerjaannya foto, pagi-pagi cekrek, masak dulu cekrek, nanti keluar naik motor dikit lihat batu yang bagus, cekrek, ya nanti buka media sosial, oh ini ada baju bagus nih buat akhir tahun, screenshot. Lama-lama memorinya penuh tidak? Kalau memorinya penuh, handphone gimana? Ngehang. Biasa ngehang, ya itulah perumpamannya. Kita manusia juga punya memori, kita punya ingatan, dan ingatan kita ini terbatas. Kalau terlalu cepat dimasuki ya hal-hal yang kurang baik, yang membebani hati, membebani pikiran, membebani perasaan, seperti handphone, orang juga bisa ngehang. Pernah ngehang nggak Bapak Ibu? Dibawa ke tukang servis. Wah, ini kayaknya motherboardnya kena. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita menampung banyak cerita, tidak difilter, tidak disaring, lama-lama penuh, lama-lama penat, lama-lama sesak, ya, lama-lama pusing sendiri, lama-lama tidak karuan. Nah, oleh karena itulah seperti guru BK tadi, meskipun dia banyak mendengarkan cerita dari anak-anak, dari murid-murid yang mungkin ada masalah, ada problem, tetapi dia punya cara supaya tidak membebani hati dan pikiran, tapi fokus kepada nasihat, fokus kepada solusi, dan fokus kepada pengarahan supaya anak-anak atau para murid ini bisa dapat solusi terbaik. Kita juga sama di dalam bergaul, ibu-ibu, ya tidak ada salahnya ketemu nanti selesai puja bakti. Mungkin kalau ada makanan, ada cemilan sambil ngobrol, karena itu bumbunya. Nah, nanti sambil ngobrol, mungkin ada yang curhat soal keluarga, ada yang curhat soal usaha, ada curhat soal menantunya mungkin, soal anaknya mungkin. Ya kalau kita bisa selipi dengan saran, dengan masukan, nasihat, ya itulah poin yang terbaik. Bukan hanya gosipnya, ya, tapi kita harus fokus pada solusi atau penyelesaian masalahnya.
ini ya Bapak Ibu, caranya bagaimana supaya tidak penuh? Ya, ibarat tong sampah yang bolong. Apa kita dengar cerita, kita bisa banyak belajar dari cerita orang lain. Jangan anti terhadap cerita. Justru orang yang mau mendengarkan cerita orang lain itu yang sulit dicari. Sulit ya cari ya. Cari tempat curhat yang enak itu susah atau gampang? Susah. Ya umumnya orang kalau kita cerita dia udah nggak mau dengerin, enak tidak? Nah, nggak mau lah. Berarti dia tidak mau mendengar. Tapi kalau kita cerita curhat dianya ya. Oh, nah kita makin senang tuh ceritanya, bisa lepas beban kita. Ya oleh karena itulah, maka kembali kepada topik tadi, kalau kita di dalam masyarakat mendengarkan cerita orang baik tentang orang lain, mungkin ada prasangka buruk tentang orang lain, ya jangan sampai kita juga ikut muncul prasangka buruk atau muncul muncul kebencian. Kenapa? Yaitu merugikan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ajaran Sang Buddha ini sangat-sangat luar biasa terhadap problem-problem hati, problem-problem batin, problem-problem pikiran. Ya, kita bicara satu hal misalnya tentang dendam. Ya, orang kalau bermasalah, ya orang kalau ada problem dengan orang lain saat ini ataupun di masa lampau, kadang yang menjadi hal paling sulit itu adalah memaafkan. Memaafkan itu susah atau gampang? Susah. Ya, apalagi di agama Buddha tidak ada lebaran ya. Kapan memaafkannya nih? Memaafkan itu tidak mudah. Kadang kita bilang ya saya maafkan. Kayak kalau artis-artis gitu ya, ada kasus terus datang ke podcast atau konferensi pers gitu, terus ketemu salaman, ya, seperti seolah-olah sudah saling memaafkan. Besoknya kuat-kuat lagi, ya, susah. Makanya memaafkan itu tidak mudah. Tetapi di dalam ajaran Sang Buddha, memaafkan ini justru adalah jalan mulia atau sifat luhur. Orang yang bisa memaafkan orang lain, orang yang tidak menyimpan dendam, dikatakan lebih unggul. Kenapa? Ada salah satu uraian dalam Anguttara Nikaya, ada beberapa jenis orang, ini berkaitan dengan kemarahan. Ada orang yang sering marah, dan kalau sekalinya marah disimpan lama. Artinya orangnya itu gampang marah, sekalinya marah dia ingat terus, nanti bisa diungkit-ungkit. Artinya dia menyimpan dendam. Ada orang jenis kedua, dia sering marah, gampang marah, dikit-dikit marah. Tapi kalaupun dia marah, tidak disimpan lama. Artinya orangnya gampang marah tapi tidak dendaman. Orang yang jenis ketiga, dia jarang marah, tapi sekalinya marah bisa bertahun-tahun, bisa nggak disapa sampai mati mungkin kayaknya. Ya, ada orang begitu, jarang marah, tapi sekalinya marah dia betul-betul sakit hati, betul-betul hatinya itu keras, tidak mau memaafkan. Dan yang keempat, ada orang yang jarang marah, sekalinya marah dia tidak menyimpan lama, dia tidak menyimpan dendam. Kira-kira Bapak Ibu dari 4 jenis orang ini mana yang paling baik? Yang paling dibandingkan yang lain ya, yang sering marah dia simpan dendam. Yang kedua, sering marah tapi tidak dendam. Yang ketiga, jarang marah tapi sekalinya marah dendam. Atau yang jarang marah dan kalaupun dia marah dia tidak simpan dendam. Mana yang paling oke lah? Yang keempat. Tapi
Tapi kalau boleh jujur, Bapak Ibu yang nomor berapa? Kadang saya Aduh. langsung sikon. Langsung hilang marahnya ya. Iya, harus bawa kipas nih kayaknya. Dipasnya merah. Yang mau dibandingin. Iya. Kalau kita sudah jajarkan gini kan baru bisa lihat ya perbandingannya ya Bapak Ibu ya. Ternyata yang paling baik ya namanya orang kan kalau belum anagami ya, belum arahat masih bisa muncul kemarahan. Ya nggak apa-apa lah, jangan marah, wajar lah orang masih bisa marah, belum suci. Tapi kalaupun dia marah, dia tidak simpan dendam, tidak disimpan lama. Seperti orang mengukir di atas air. Bisa tidak mengukir di atas air ngomong? Bikin prasasti. Tapi prasastinya di atas air bisa? Tidak bisa. Susah. Atau bisa? Ya bisa. Tapi beberapa jam, beberapa hari pasti hilang. Ya masih bisa marah. Mungkin masih mangkel sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Tapi lama-lama itu bisa hilang. Tidak seperti orang yang mengukir di atas batu. Prasasti kenapa ditulisnya di atas batu? Supaya awet dan tahan lama. Zaman itu, zaman kerajaan, raja-raja itu membuat prasasti itu bukan di air, bukan di pasir, tapi di batu supaya awet. Ya, ada orang-orang yang marah, dendam, jengkel, kesal, benci, tapi bertahan lama. Susah hilang. Yang rugi siapa Bapak Ibu kalau simpan dendam? Ya, meskipun kelihatannya yang rugi itu orang lain, tapi yang paling merasakan adalah diri sendiri. Kepikiran, teringat-ingat. Kalau ibaratnya handphone itu ada satu file, apakah itu foto atau video ya, biasanya video kan ukurannya besar. Filenya ini sebenarnya tidak berguna, tapi tidak mau dihapus. Gimana kira-kira? Makan memori, makan tempat. Kita mau foto yang baru, mau download file yang baru, mau download video yang baru yang bagus, tidak bisa karena masih terganjal oleh video jelek yang tidak mau kita hapus. Supaya kita bisa download video bagus, mungkin video ulang tahun atau video apa yang bagus, yang lama ini harus kita buang dulu. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita buang, harus kita delete, ya, harus kita lepaskan, harus kita ikhlaskan, harus kita maafkan. Jadi memaafkan itu sesungguhnya bukan untuk orang lain, bukan buat dia, tapi untuk diri kita sendiri. Orang lain mah gak ada urusan. Urusannya itu sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu sayang tidak sama diri sendiri? Sayang. Sayang lebih sayang mana, diri sendiri atau sama suami? Jujur amat. Orang mau bisa. Terima aja Pak. Untuk ibu suaminya nggak datang. Tapi di dalam Dhammapada betul ya, diri sendiri adalah yang paling mencintai diri sendiri. Jadi bukan kita egois ya, tetapi secara umumnya sebelum bisa mencintai orang lain, cintailah diri kita sendiri. Ya masa kita ibu-ibu rawat suami, masakin suami gitu ya, gosokin baju suami, masak yang enak-enak buat suami. Masa untuk diri sendiri tidak ikut makan, tidak ikut bersih-bersih, kan tidak mungkin. Sebelum kita melayani suami, masak dan lain sebagainya, ya tentu sudah membersihkan diri sendiri. Ya itu yang betul, bukan egois ya.
Robert. Aduh, mau apa ini? Kepancing. Iya, saya kepancing. Barangkali kepancing. Ya, apa? Mengukir di atas batu, artinya orang yang tidak bisa melepaskan dendam. Jadi, ya, orang yang dari 4 jenis orang tadi, ya, kalau bisa, ya paling tidak kita ini orang jenis keempat. Ya, ibu-ibu masih bisa marah, wajar. Tapi jangan sampai simpan dendam. Kalau masih punya dendam, kita harus ingat-ingat, katakan pada diri sendiri, hapus memori-memori yang buruk, ya hapus hal-hal yang tidak berguna, hapus dendam, hapus kemarahan. Ya sudah, dengan kita menghapus dendam, menghapus kemarahan, hal-hal yang sudah lewat, hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau, berarti kita membuka ruang, ya, bagi hal positif untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu mungkin pernah punya teman, dia sering curhat, ya, mengeluh yang dikeluhkan, ceritanya sama, kasetnya sama. Kira-kira Bapak Ibu lama-lama sebel tidak? Iya sih, Bapak bilang tadi harus jadi orang yang bisa dengerin curhat. Tapi setiap ketemu curhatannya sama. Sudah dikasih nasihat, iya baik-baik. Nanti ketemu lagi 1 bulan, ketemu lagi 2 bulan, curhatannya masih sama. Aduh, lama-lama ya berarti orang tersebut tidak bisa move on. Padahal kelihatannya solusinya apa? Memaafkan, move on. Ya, kalau bisa move on itu sesungguhnya baik untuk diri kita sendiri. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, Dhammapada 3 dan 4 ini sangat-sangat bagus, ya, sangat-sangat baik. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Nah, itu orang kalau sudah punya pola pikir seperti itu, hatinya itu luas, ya, hatinya itu lega, hatinya seluas samudera, gitu. Hatinya ini adem, semeriwing, tidurnya nyenyak, makan apapun jadi enak. Nah, itulah kebahagiaan yang kita dambakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mencintai diri sendiri, ya harus banyak-banyak mencintai. Dalam arti harus banyak-banyak memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri, kepada orang lain. Alih-alih kita menyimpan kebencian, ya banyak-banyak memancarkan cinta kasih. Jadi cinta kasih ini sangat bagus, ya, untuk mencuci hati kita yang berkerak. Ya, kalau orang dendam, kesumat itu hatinya seperti berkerak. Ibu-ibu kalau punya wajah yang berkerak, itu susah tidak bersihnya? Mendingan bersihin atau mending beli baru? Kayaknya beli baru lebih gampang lah ya. Udah bersihin, aduh susah berkerak gitu. Tapi ya bisa juga kalau memang kualitasnya bagus, ya daripada beli baru yang murahan mending dibersihkan. Hati kita ini cuma satu. Tak dipraktekin Bang. Apanya nih? Wajahnya dibuang. Iya, wajah suaminya dibuang gitu lah. Aduh. Masalahnya hati kita ini cuma satu. Kalau hati kita udah berkerak, tidak bisa dibuang. Baru mau hatinya dibuang. Waduh, dioperasi. Itu kayak itu korban perdagangan manusia. Apa ginjalnya dijual, ya nggak mau. Jangan. Hati kita cuma satu. Kalau bergerak, mau tidak mau harus kita bersihkan. Ya oleh karena itulah kita sebagai umat Buddha ikut puja bakti di wihara, mendengarkan dhamma seperti ini, dan tadi
Pak Romo memimpin praktek meditasi, bagus. Jadi meditasi itu yang betul itu jangan 5 menit. Ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, gitu. Tapi kan umumnya di wihara puja bakti meditasi cuma 5 meditasi 5 menit, nanti 6 menit, 7 menit. Oh, dia, aduh. Nanti Romo harus sedia obat batuk. Selesai meditasi yang batuk-batuk tuh langsung dikasih. Maksudnya ya di sini meditasi itu harus tertahan lebih lama. Ya, tadi hari ini berarti ODM, one day mindfulness itu bukan cuma 5 menit. Ya, dari jam 9 pagi sampai jam 4. Oh, berarti 10, 11. Nanti mulai lagi jam 12. 1, 2, 3, 4, 6 jam. Ya, 6 jam sama 6 menit bedanya jauh atau banyak? Wah, bisa bengek. Mau batuk terus 6 jam bodo amat. Tadi lumayan lah, ini bisa 20 menit. Ya bagus 20 menit. Ya bisa 20 menit itu bagus, 15 menit paling tidak 15 menit. Oh, udah protesnya? 20 menit. Jadi syukur-syukur bisa 30 menit, ya cukup 30 menit seminggu sekali kan? Ya kan belum tentu Bapak Ibu di rumah meditasi, kecuali yang rutin meditasi gak usah disuruh, pagi 30 menit, malam 30 menit. Ya, syukur-syukur di wihara ada sesi meditasi yang lebih lama, jadi jangan diprotes romonya. Pola pikirnya yang harus diperbaiki karena meditasi itu salah satu keunggulan dari ajaran Sang Buddha. Buddha bisa mencapai Siddhartha Gautama bisa mencapai penanganan semua itu karena meditasi, salah satunya, selain karena punya pandangan benar, karena punya pengalaman. Jadi ya saya sangat setuju tadi. Oh, meditasinya cukup lama. Berarti sih nggak ngitung, tapi Romo bilang 20 menit itu sudah bagus. Nah, 20 menit sudah bagus. Jadi ibu jangan karena kalau Romo yang pimpin meditasinya 20 menit, jadi datangnya setelah meditasi. Jangan begitu. Namanya umat kan akalnya ada aja ya. Jangan sampai ini udah muncul rencana nih. Sekarang puja bakti maju jadi jam 6, tapi meditasi nambah ini ceramahnya mungkin mulai jam 7 lewat, jadi datangnya jangan begitu. Jadi, kalau datang terlambat, gak ikut meditasi harusnya justru menyesal. Waduh, saya gak ikut meditasi. Jadi itulah yang benar. Ya, jangan ikuti jalur yang ini Romo sudah di jalur yang benar. Ini berarti jujur, terbuka. Jadi bisa meditasi lebih lama, itu hal yang baik. Tentu harapannya supaya bisa mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kesabaran. Ya, menghadapi meditasi 20 menit saya tidak sabar, gimana hadapin kehidupan? Udah punya mantu belum? Udah punya mantu, ini ngadepin menantu, ngadepin besan, ngadepin tetangga, dan wah itu lebih berat daripada meditasi. Meditasi kalau bisa tahan, meditasi 20 menit, 30 menit, itu ujian supaya nanti menghadapi kehidupan bisa lebih tabah, bisa lebih sabar. Itu tujuan kita berlatih. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang ingin Bante sampaikan, ingin Bante bagikan pada kesempatan hari ini. Harapannya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang punya cinta kasih, bisa tahu betul bahaya dari kebencian, ya, bahaya dari kemarahan, bahaya dari pikiran buruk, bahaya dari menyimpan dendam. Ini bahaya, harus kita waspadai. Nah, karena ini bahaya, karena ini membawa pada penderitaan, maka harus kita singkirkan. Nah, oleh karena itulah maka kita munculkan cinta kasih, kasih sayang dan kesabaran.
Saudara. Ya, semoga dengan praktik dhamma dan juga pemahaman yang Bapak Ibu miliki, kita miliki bersama dapat mengantarkan pada kebahagiaan di kehidupan ini ataupun juga di kehidupan selanjutnya. Saudara, sampai sapa, bawantu, suki, tata. Sadu, sadu.